balik lagi sama aku Nuy. Oke, kalau ngomongin sebuah smartphone kan ya, banyak banget ya varian dan modelnya. Cuma ada satu model HP yang susah buat dinotis sama orang lain. Bahkan kalau ditanya nih ya ke orang lain, kenal brand ini enggak? Pasti orang tersebut bakalan balik nanya, hah, HP apaan tuh? Emangnya ada ya HP kayak gitu? Emangnya ada serius? Nah kan, masih belum banyak nih yang tahu sama HP ini. Ya, karena emang nggak masuk resmi juga sih, makanya ya mungkin banyak orang yang nggak tahu. Ya udah, aku kasih tahu ya nih, ini dia HP-nya, Nothing Phone 2. Jadi HP ini emang hype atau lagi headline banget ya di dunia smartphone global. Karena banyak yang penasaran dengan series kedua dari Nothing Phone ini. Ya setelah yang pertama Nothing Phone 1 emang booming banget lewat gimmick Glip UI-nya ya. Dan dengan desain yang transparan. Nah kali ini Nothing Phone 2 ini emang dari desainnya ya masih mirip-mirip lah ya sama yang pertama. Cuma kali ini Nothing Phone 2 bawa beberapa upgrade yang menarik. Kayak layarnya, terus hardware-nya, terus pokoknya flagship banget deh. Kameranya lebih bagus dan juga yang pasti Glip UI ini lebih diperbanyak pastinya. Jadi Nothing Phone ini udah dirilis di bulan Juli 2023 kemarin ya guys, dengan harga tertingginya di $799 untuk varian RAM tertinggi di 12/512 GB. Tapi kenapa ya HP second ini nggak banyak dilirik orang? Padahal ini gripnya ini yang bikin orang tertarik banget loh. Oke, dilihat dari desainnya aja ini feel-nya udah premium banget. Emang kelihatan sama yang Nothing Phone pertama. Cuma ini tuh bukan jadi masalah kok. Masih tetap bagus dengan pertahanan desain transparan berlapis kaca yang di dalamnya ada LED glip shape-nya. Ini jadi ciri khas banget sih bagi aku. Terus ya, yang jadi pembedanya juga dari bodi belakangnya ini dibuat lebih melengkung di bagian pinggir sisi-sisinya. Jadi ini lebih enak buat dipegang. Tapi menurut aku sendiri sih ya, ini licin. Jadinya mending pakein casing bening kayak gini nih biar lebih keset megangnya. Dan untuk shape glip LED-nya ini masih hampir mirip sama yang pertama. Cuma yang bedain di bagian kamera sama bagian wireless charging coil-nya ya. Nothing Phone 2 ini punya IP rating di IP54 yang tahan sama debu dan juga percikan air. Ya masih belum full water resistant ya guys. Tapi bagi aku ini sih sebagai perempuan ya, ngelihat dan pakai HP ini sih aku nyaman banget sama desainnya yang unik banget ya, walaupun sedikit berat di 201 gram. Dan yang paling mencuri perhatian aku sih ini desainnya yang bikin orang itu bakal penasaran. Coba aja kalau kamu taruh di antara HP-HP yang lain ya, pasti Nothing Phone 2 ini jadi yang paling stand out sih. Keren banget ini Nothing Phone 2. Oke, lanjut layarnya ya. Layarnya aja bagus banget guys, terpampang nyata di depan aku. Lihat konten-konten sampai video pun asik banget. Pakai panel LTPO AMOLED berukuran 6,7 inch. Nah, karena ini pakai panel LTPO yang jadinya berpengaruh nih di refresh rate, jadi dynamic. Dari 120 Hz bisa ke 1 Hz refresh rate-nya. Kalau sedang tidak dipakai, jadinya baterai life-nya tuh jadi lebih awet untuk pemakaian. Oke, untuk spek layar lainnya sih kalau aku bilang emang hampir sama dengan HP flagship pada umumnya ya. Seperti 240 Hz touch sampling rate-nya. Resolusi Full HD+, HDR10+, dan untuk kecerahan maksimumnya bisa sampai 1600 nit. Bagi aku ini sih udah bagus banget layarnya. Nah, kalau untuk performanya ini yang paling ngebedain sama Nothing Phone 1. Soalnya ini chipsetnya yang dipakai di Nothing Phone 2 ini pakai Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Nah, ini sih upgrade yang jauh dari Nothing Phone 1 yang sebelumnya cuma pakai chipset Snapdragon 778G Plus. SoC ini emang rilis di tahun 2022, tapi jangan salah ya, ini juga dipakai sama HP gaming flagship sekelas Asus ROG 6. Terus juga karena emang SoC ini improve soal efisiensi power dan performanya guys. Nah, untuk Nothing Phone ini sebenarnya ada 3 macam RAM ya, 8GB dengan storage 128GB sampai 12GB dengan storage 512GB yang sama seperti yang aku pegang ini. Oke, untuk store Antutunya ini nembus di angka 1 juta lebih. Dan emang bener sih ya, kalau dipakai untuk multitasking, terus juga scroll bolak-balik aplikasi ini nggak ada masalah, cepet banget. Dan untuk ngegame sekelas Genshin Impact pun ini masih dapetin settingan di grafik yang tinggi. Dan juga nggak ada masalah sih menurut aku. Aku juga nggak terlalu suka ngegame ya soalnya. Jadi ya, Nothing Phone ini sih udah satet-satet abis.
Untuk baterainya Nothing Phone 2 ini ada di 4700 mAh, dan kalian mesti tahu ya, baterai ini bisa bertahan sampai 103 jam. Endurance ratingnya ini yang dites sama GSM Arena. Awet banget kan? Oke, untuk kecepatan charge-nya ini ada di 45 watt, bisa keisi dari 0 sampai 100% dalam waktu 64 menit. Untuk charge-nya sih ini standar aja ya, nggak sekencang Xiaomi yang sampai 120 watt. Oh ya, ini bisa wireless charging juga ya, sampai 15 watt, dan bisa refresh charging juga. Terus untuk audionya yang bikin gapnya ini ada di suara yang menarik. Di sini ada stereo speaker yang letaknya ada di depan, di atas kamera, dan juga ada di bagian bawah. Ya, suaranya sih emang lebih besar dan lebih ngebas di speaker bagian bawah ini ya. Tapi kalau untuk ngedengerin musik, ini masih dapat balance-nya sih, dan juga masih terhitung enak lah buat didengerin. Nah, kalau untuk kameranya gimana nih? Soalnya kan untuk konfigurasi kamera masih sama dengan Nothing Phone yang pertama ya. Nah, cuma di Nothing Phone ini kan cuma ada dual kamera aja guys. Yang kamera utamanya itu di 50 megapiksel, dan yang kedua sama juga di 50 megapiksel untuk ultra wide-nya. Tapi punya kemampuan sebagai kamera makro juga. Dan untuk kamera depannya ada di upgrade di 32 megapiksel. Nah, kamera utamanya yang pakai 50 megapiksel ini pakai sensor Sony IMX890 yang bisa kasih improve dalam hal autofocus. Terus support super resolusi zoom dengan 2 kali pembesaran, dan juga ada OIS-nya guys. Nah, kalau yang ultrawide 50 megapiksel pakai sensor Samsung JN1. Ya, aku sih rasain ultrawide ini masih kurang ya, dengan detail masih ada pixel yang kelihatan. Tapi untuk foto makro dengan autofocus sih ini bagus ya. Aku suka sih sama hasil foto makronya ini. Ya udah, kalau gitu ini dia hasil fotonya ya. Oke, buat aku kamera utama tadi bisa kasih detail yang tajam dan backgroundnya pun terlihat sedikit bokeh ya. Nah, kalau untuk videonya, Nothing Phone 2 ini bisa ngerekam sampai 4K 60 fps dan juga support juga nih sama live HDR recording 4K 30 fps dan action mode juga untuk video stabilisasinya ya. Menarik banget kan? Nah, kalau untuk video depannya hanya bisa sampai 1080 60 fps, tapi ini udah bagus kok. Ya udah, ini dia hasil video dari Nothing Phone 2. Ini 4K 60 fps. Ini bagus. Bagus. Kalau ini pakai 4K 30 fps. Bagus juga. Nah guys, ini untuk video kamera depan dari Nothing Phone 2. Gimana nih hasil videonya? Untuk kualitas videonya sih aku bilang bagus sih, cuma masih standar aja kualitasnya, dan masih suka ada sedikit getaran kalau ngerekam sambil jalan. Dan untuk warnanya ya kurang keluar sih ya.
Makanya aku bilang untuk videonya ya masih standar aja, nggak kurang, nggak bagus, ya udah standar aja. Nah, terakhir di OS-nya yang menarik banget. Nothing Phone 2 ini jalan di Nothing OS 2.0 yang udah dimodif dari stok Android 13 dan dapat jaminan untuk update Android sampai 3 tahun dan security patch sampai 4 tahun. Mantap, jadi kalau ada kekurangan langsung diupdate sama Nothing Phone-nya buat perbaikan. Untuk feel pakai OS-nya, ini rasanya sih mirip-mirip banget sama Google Pixel ya. Kayak launcher-nya, setting up, mirip banget. Nah, di sini kamu bisa custom widget, icon, sampai monochrome UI look-nya yang menurut aku unik banget sih ini. Nah, si launcher-nya ini juga support buat gedein folder dan kecilin juga. Terus ada always on display yang menurut aku keren banget sih ini karena kelihatan nggak redup kalau HP-nya terkunci, tapi ini bisa disetting ya. Oke, fitur terakhir yang ada di eksperimennya itu yang kalau kalian punya mobil Tesla, ini bisa banget dikonek ke mobil Tesla langsung kalian tanpa ada install sana sini buat dapetin aplikasi Tesla. Dan yang terakhir ini ada fitur Grip interface-nya nih, yang bisa nyala-nyala gini kalau ada notifikasi apapun. Bisa kalian setting macam aman dia mau nyala dan bisa atur juga tingkat kecerahannya lampu LED ini. Ada 10 custom ringtone dan 10 notifikasi sound yang udah terprogram sama pattern nyalanya lampu LED ini kalau kita pilih ya. Dan semua ini bisa kalian custom, mau pakai lagu sendiri, terus lampu LED-nya ikutin juga bisa banget kok. Nanti dia mapping sendiri biar lagu ini tuh dan lampu LED-nya jadi sinkron. Terus juga bisa bikin klip sendiri dengan klip composer. Jadi di sini kamu bisa pilih suaranya gimana cuma dengan tekan beberapa tombol pilihan. Nah, berasa jadi DJ ya. Tuh kan asik banget kan ini. Padahal Nothing Phone 2 ini sayang banget belum masuk resmi dan belum banyak juga yang kenal sama HP keren ini. Kalau masuk resmi, yakin deh pasti banyak banget ini yang mau beli. Kesimpulannya ya, aku buat Nothing Phone ini sih sebuah smartphone yang bener-bener smart banget ya. Udah gitu HP ini bener-bener beda sama HP kebanyakan. Nah, glipnya ini nih bikin desainnya jadi ikonik, punya fitur software yang menarik dan juga pastinya baterai yang awet banget. Dan yang pasti ini premium banget kalau dipegang. Ini sih bener-bener jadi pilihan kamu banget kalau lagi nyari HP yang beda tapi punya kualitas juara. Oke, itu tadi ya hasil review aku soal HP Nothing Phone 2 ini. Kalian bisa komen di bawah sini kenapa Nothing Phone 2 pantas buat dibeli, atau bisa like and subscribe channel Teman Ponsel. Sekian dulu ya guys, dadah.